Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita coba belajar latihan soal-soal seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Kali ini yang kita bahas tentang soal-soal seleksi akademik untuk PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti atau terpanggil untuk seleksi administrasi atau yang sudah lulus seleksi administrasi kategori A PPG dalam jabatan tahun 2023 ini agar mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi akademik. Semoga nanti berhasil. Jadi yang kita bahas ini untuk yang PGSD ya Bapak Ibu ya, ini untuk PGSD. Walaupun beberapa juga masih ada yang untuk bisa juga dipelajari untuk umum. Jadi kita mulai dari nomor 1 ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah, jadi kita selalu Bapak Ibu fokus pada kata kuncinya ya. Alasan mengapa pembelajaran abad 21 ini abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting, tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan SDM atau sumber daya manusia masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Maka yang menjadi jawabannya adalah E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Itulah yang menjadi alasan utama pembelajaran abad 21 lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan belajar. Oke Bapak Ibu, untuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori. Nah, yang menjadi kata kuncinya adalah menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif, kemudian dipublikasikan oleh wartawan ke media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori apa? Jadi yang ditanya itu adalah dalam kategori apa? A. Karya inovatif teknologi tepat guna. B. Publikasi ilmiah di media massa. C. Karya inovatif menciptakan karya. D. Pengembangan diri fungsional. E. Pengembangan diri kolektif. Jawabannya adalah C. Karya inovatif menghasilkan karya. Mengapa? Karena model pembelajaran yang sangat inovatif yang dibuat oleh guru tersebut dapat menciptakan sebuah karya yang baru, sehingga dapat dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Kira-kira begitu dia pemahamannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat.
Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut. Nah, kita analisis mana yang dari kata kuncinya. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Berarti belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut. Ya. Sosiologiskah? B. Kognitif? C. Kepribadian? D. Pedagogis? Atau E. Kebebasan? Maka jawabannya adalah atribut kepribadian. Jadi jawabannya atribut kepribadian, Bapak Ibu. Itu motivasi diri yang kuat itu pribadi. Keinginan untuk belajar mandiri itu kepribadian. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Kita cari kata kuncinya. Saudara menentukan tujuan belajar, ya, menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi, ya, dari dimensi apa? Historis, yuridis, sosiologis, psikologis, atau pedagogis. Maka jawabannya adalah D. Psikologis. Jadi kita menentukan tujuan belajar itu, memilih sumber belajar, cara mengevaluasi, merupakan konsep belajar mandiri yang ditinjau dari dimensi psikologis. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Dilihat dari dimensi pedagogis belajar mandiri berarti hampir mirip dengan soal yang sebelumnya, dimensi pedagogis tapi ya, merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Dilihat dari dimensi pedagogis belajar mandiri. Jadi yang dilihat dari dimensi pedagogisnya, Bapak Ibu. Belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas belajar berpikir reflektif, merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Maka jawaban yang benarnya adalah B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Inilah yang menjadi dimensi pedagogis belajar mandiri. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Baik, itu saja untuk hari ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di soal latihan berikutnya. Semoga sukses.